Jadi ada menurut salah satu tokoh yaitu Komsin tahun 2000 halaman 1 menjelaskan pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan selain menjadi bagian integral dari proses pendidikan secara keseluruhan, mata pelajaran ini juga mempunyai peran unik dibandingkan dengan mata pelajaran lainnya. Karena selain dapat digunakan untuk pengembangan aspek fisik dan psikomotor, juga ikut berperan dalam pengembangan aspek kognitif dan afektif secara serasi dan seimbang. Jadi pembelajaran penjas di sekolah dasar dapat memberikan pengaruh secara langsung terhadap pertumbuhan dan perkembangan peserta didik gitu. Di sekolah dasar memang kebanyakan siswanya itu masih dalam tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Oleh karena itu pembelajaran penjaslah yang sangat menunjang untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan si anak tersebut, seperti meningkatkan kemampuan motoriknya tadi, fisiknya, keterampilannya, dan lain-lain, tetapi masih berada dalam tahapannya atau dalam batasannya. Jadi yang dimaksud perubahan atau perkembangan hidup sepanjang hayat yaitu perkembangan hidup manusia, yang memang manusia itu makhluk hidup yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu, mulai dari dalam kandungan, lahir, kemudian menjadi dewasa dan tua. Kemudian terjadi perubahan yang terjadi di dalam aspek fisik, motorik, pikiran, emosi, dan sosialnya. Pola-pola perubahan mula-mula bersifat meningkat, kemudian menurun. Peningkatan terjadi dalam proses pertumbuhan dan perkembangan dan juga kematangan. Penurunan terjadi dalam proses penuaan. Sebagai makhluk hidup, manusia itu terus mengalami perubahan, mulai berada dalam kandungan lahir, kemudian menjadi dewasa dan tua. Terus terjadi dalam perubahan-perubahan di aspek fisik, gerak, pikir, emosional, dan kematangan. Karena stunting merupakan sebuah kondisi yang tidak normal diakibatkan oleh asupan gizi yang buruk. Stunting juga berpotensi memperlambat perkembangan otak dengan dampak jangka panjang seperti keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, penurunan IQ, sehingga prestasi belajarnya tidak maksimal. Sedangkan di Indonesia membutuhkan generasi muda yang cerdas dan mampu membawa perubahan terhadap bangsa ini. Jadi jika anak mengalami stunting atau siswa mengalami stunting, ciri umum dari penyakit ini udah tentu jelas, yaitu tubuh yang pendek karena kekurangan gizi kronis yang akan menghambat pertumbuhan otot. Jadi anak stunting juga jadi lebih mudah lelah dibandingkan anak-anak pada umumnya, jadi tidak selincah dengan anak-anak pada umumnya. Selain dari segi fisik yang tidak normal, anak stunting juga dapat menyebabkan berbagai macam masalah seperti kecerdasan yang menurun sehingga di bawah rata-rata, IQ yang menurun sehingga prestasi belajar anak itu semakin tidak maksimal, jadi dalam pembelajarannya kurang. Seperti halnya dalam memilih bahan ajar yang sesuai dengan minat anak, dalam mengembangkan keterampilan bahasa dan komunikasi melalui kegiatan berbicara, mendengarkan, dan bercakap-cakap. Pendidik juga bisa menata kelas yang menarik minat anak supaya anak lebih banyak bergerak aktif dan menampilkan keterampilannya. Itu contoh kecil.